Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami V4 Elektro. Ya, di sini saya dapat kerjaan. Sebenarnya ini kabel ya, awalnya ya sudah dibawa ke bengkel ya. Rupanya juga nggak hidup juga. Jadi ada beberapa kabel ya yang salah pasang ya, atau yang seharusnya posisi yang bukan di situ dipasang di situ gitu ya. Jadi mengakibatkan pengapian bermasalah ya, atau tidak dari koil itu tidak mengeluarkan api ya. Nah, jadi kalau itu kendala sudah normal semua, sudah saya perbaiki ya. Untuk pengecasan lampu yang redup awalnya sudah terang ya, ini kiproknya. Nah, jadi permasalahannya itu muncul motor ini hidup di start hidup normal ya, tapi ketika digas dia nahan ya, nggak bisa digas lah pokoknya, digas tinggi gitu kan. Nah, dia berebut habis itu dipaksa gas terus sampai dia mati, malah mati mesin ini. Nah, jadi setelah saya cek tadi topnya ya, ini sudah saya topkan, ini sudah saya buka ya. Permasalahannya ada di noken as ya. Kalau kalian perhatikan, untuk yang X ini sudah tepat ya. Di sini ada garis sejajar sama ini tapaknya ini ya, bautnya ini sejajar, ini sudah tepat, ini sudah 1, 2 ya. Tapi di sini di ins itu di sini sudah saya tepatkan, ini 3 ya. Untuk garisnya juga harusnya garis ini posisinya di bagian belakang, yang coakan yang besar ini di bagian depan ya. Nah, dia harus bertemu, ini bagian X itu ke belakang posisinya, yang bagian in, yang coakan yang besar ini harusnya di sini, yang garis ini di belakang. Makanya ditandai dengan di sini untuk in ya. Ya, ini itu seperti ini ya, yang X itu seperti ini ya. Nah, makanya tandanya seperti itu nih, in X ya. Nah, yang permasalahannya itu adalah kalau kalian perhatikan nih, bentar, kalian perhatikan ini ya, posisi noken ya, ini sudah kan ini putarannya ke depan ya, jadi posisinya dia akan menekan klep, sedangkan posisi X ya dia juga seperti itu. Nah, jadi kalau di langkah kerjanya ya, atau langkah kerja mesin ini, seharusnya kan dia buka tutup setelah dia minyak masuk ya, dikompresi terlebih dahulu ya, baru busi memercikan api, baru klep X terbuka ya. Jadi busi itu fungsinya untuk pembakaran. Nah, kalau di sini kalau kita lihat langkah kerjanya itu in sama X itu akan berbarengan membuka. Memang walaupun posisi in kalau diperhatikan seperti ini, in yang duluan terbuka baru X. Tapi seharusnya itu tidak seperti ini cara pemasangannya. Posisi klep in untuk tonjolan nokennya ini harusnya di belakang. Ya, harusnya dia seperti ini pemasangannya. Ini nggak tahu kenapa mekaniknya kemarin nyeting, mungkin pemasangan gearnya ini salah. Jadi kalau saya perhatikan di sini sudah ada bekas pahatan ini. Ya, ini untuk penahan baut agar tidak lari ya, maksudnya tidak kendor. Jadi ada penahanannya seperti ini ya. Jadi kalau untuk membukanya kalian pahat, kalian ratakan dulu, baru bautnya bisa diputar. Nah, kalian perhatikan posisi aslinya, nanti saya lampirkan ya untuk yang benarnya seperti apa. Kalian bisa searching juga di Google ya. Posisi yang sebenarnya itu adalah seperti ini. Sebentar, saya satu tangan ini. Nah, seharusnya dia seperti ini untuk in ya, tonjolannya itu ada di bagian belakang ya. Kalau perhatikan ini garisnya itu di belakang. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang di X dia ke belakang, yang ini dia ke depan. Nah, seharusnya pemasangan seperti ini ya. Ya, jadi jangan ditiru, jangan asal pasang ya. Kalau untuk bongkar mesin, kalaupun memang ingin coba-coba, pahami betul dulu, cari referensi cara memasang yang benar, bandingkan dengan sumber yang lainnya. Jangan hanya satu sumber yang kita tonton gitu. Nah, makanya dia motor tidak mau digas. Kenapa? Karena di situ minyak masuk, di situ dia langsung buang. Jadi pembakarannya tidak sempurna. Nah, ya kalian perhatikan. Nah, seharusnya yang benar seperti ini. Garis ini dia rata dengan ini di untuk bagian belakang yang in ya. Untuk noken in, yang X itu rata di bagian depan ya. Makanya dibikin tanda seperti ini. Ini bagian depan, ini bagian belakang ya. Nah, ini terbalik. Nah, karena top FU ya. Di sini kalian bisa perhatikan, di sini ada angka 1, ini 2 ya. Untuk in itu yang pakai 3 ya. Jadi dia salah masang ini gearnya ini. Gear ini ya, gear ini bisa dibolak-balik. Nah,
Ini ya. Ini jika diputar ya. Yang ini harusnya dia di sini. Angka 3 ini. Ya. Angka 3 ini harusnya di bagian bawah sini ya. Jadi nanti posisinya seperti ini. Ya. Makanya diberi tanda oleh pabrikan itu agar tidak terjadi salah pemasangan ya. Ada acuannya semua, ada standar pemasangan gitu. Nah, jadi ini nanti saya buka dulu ya. Saya kembalikan posisinya ke tempat yang seharusnya. Nah, terus tonton ini video ini hingga selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham ya. Nah, ini yang mungkin karena kayak gini lah ibaratnya, nonton di skip belum selesai udah main ambil kesimpulan ya, mana yang benar mana yang salah tidak tahu, dan hanya menonton satu sumber ya, tidak ada untuk perbandingan apakah benar video yang dibuat itu. Jadi jangan gimana ya, terkadang nih ya mereka atau upload itu ya, uploader atau konten-konten di YouTube itu kadang tidak semuanya benar ya. Mereka hanya mencoba-coba ya, lalu divideokan agar viral ya. Padahal belum tentu cara yang dilakukan itu benar gitu. Nah, itu yang kadang keliru orang menanggapinya. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi ya. Support kami dengan cara subscribe, like, serta share video ini kepada teman, kerabat, ataupun keluarga yang mungkin membutuhkan informasi terkait video-video dunia otomotif ya, baik dari sepeda motor ataupun mobil, dan juga untuk elektrikal ya, jalur-jalurnya ya, atau elektronik juga kita share di sini. Nah, semoga bermanfaat. Nanti saya videokan setelah ini, setelah saya perbaiki ini ya. Ini saya buka dulu, saya pahat kembali ininya, tahanan untuk bautnya ini, agar posisinya kembali seperti semula. Seharusnya dia seperti ini ya, posisi nokennya ini, tonjolannya itu di bagian belakang ya. Jadi ada pergantian antara klep in dan X terbuka. Kalau ini tidak, ini mungkin hampir berbarengan karena posisinya seperti ini. Di sini in membuka, di situ X membuka ya, ditekan. Karena putarannya kan berlawanan arah jarum jam ya, putarannya seperti ini ya. Nah, oke, lanjut dulu ya. Nanti saya ini videokan lagi setelah saya perbaiki. Ini sudah saya buka ya pahatannya ya. Saya pakai obeng ini yang minus ya. Pahat sininya untuk membuka tahanan. Tinggal buka dengan kunci 10 ya. Kita buka ya. Nah, ya posisinya kan ini ada di sini ya. Ini kita putar saja ya, seperti ini. Nah ya, jadi posisi 3 itu di sini ya, posisi noken ke belakang. Nah, seharusnya seperti ini yang benar gitu. Nah, ini kalian bisa pasang lagi tahanannya ya. Ini perhatikan, ini noken sudah di bagian, tonjolan nokennya sudah di bagian belakang mesin ya. Makanya mungkin kemarin ada penggantian ini part atau gimana di bengkel itu ya, cuman salah dalam pemasangannya, kurang teliti atau gimana mungkin ya. Nah, atau nonton YouTube tapi tidak ditelaah dengan benar, dan nontonnya pun di skip, itu yang menyebabkan hal-hal seperti ini. Nah, ini saya pasang dulu, nanti saya lanjut ke pemasangan. Nah, ini sudah saya rubah ya. Nah, seharusnya dia seperti ini ya, untuk garisnya ini ya, atau coakan yang kecil itu di bagian belakang, coakan yang besar itu di bagian depan. X itu kebalikannya, yang kecil di depan, yang besar di belakang ya, sesuai dengan ini ya. Nih, ini X, ini in ya. Pastikan juga ininya ya, nokennya ya. Kalau kalian lihat di video tadi ya, yang di sebelum ini ya, sebelum saya buka, itu posisi tonjolan nokennya itu berada di depan. Jadi ketika klep in terbuka, X otomatis itu posisi X itu juga terbuka ini. Jadi begitu bahan bakar masuk, begitu juga bahan bakar langsung keluar gitu. Walaupun posisi piston sebenarnya belum pada posisi menekan ke atas ya, atau kompresi ya. Ya, semoga video ini bermanfaat. Kita lanjut nanti untuk posisi topnya. Ini bautnya juga belum saya pasang ya. Saya masih ngepaskan ininya ya, apakah sudah sesuai. Nah, seharusnya seperti ini ya dalam pemasangan gear noken asnya ini ya, untuk bagian in ya. X pun seperti itu, posisi 2 ya, posisi satunya di sini ya. Ini garis ini sejajar. Di sini ada angka 1 nih, kalau kalian perhatikan. Bentar, fokus. Nah, ini 1. Untuk 2 di bagian atas. Posisi tonjolan nokennya itu di bagian belakang, bagian depan ya, depan motor ya. Ini arah depan, sini belakang ya, sini belakang. Nah, yang in ya, posisi dia di 3 gearnya ya. Jadi nanti jarak antara 2 dan 3 ini adalah 16 mata ya. Mata rantai temeng ini 16 totalnya ya.
nanti saya perlihatkan pada saat pemasangan. Ini saya rakit dulu ya, makanya jangan nonton video ini dengan cara di skip agar tidak terjadi hal seperti ini lagi ya, bagi kalian yang mungkin masih pemula atau masih belajar ya. Kalau kayak gini kan merugikan orang ceritanya ya, apalagi ini bengkel gitu ya. Ya, semoga bermanfaat. Lanjut ke nanti proses top untuk posisi pemasangan rantai. Oke guys, ini sudah terpasang ya. Nih, pastikan sebelum melakukan top ya, untuk pemasangan rantai temeng ya, pastikan garis ya sejajar dengan ini ya. Ini ada tandanya. Kalau kalian tidak membuka bak magnet ya, kalian bisa lihat di lubang intipnya ini ya. Ini top mana dia? Ini sini ada lubang intipnya untuk melihat top ya. Ini tulisan top ini. Pastikan ini sejajar dengan ini, dan pastikan juga posisi piston dalam keadaan TMA atau titik mati atas ya. Ini posisi piston di atas ya. Nah, lalu langkah kedua ya, posisikan ini ada, kalian lihat di klep X, noken X ya, bagian X ya. Di sini ada tanda 1, 2 ya. Ini 2 ya. Untuk yang satu itu ada tanda panah di bawahnya, ini menghadap ke depan ya, ke depan. Nah, ini sejajar dengan tapak ini ya, dudukan baut ini sejajar. Nah, untuk yang in itu berada di angka 3 ini ya, angka 3 di atas. Ini sejajar di sini ya, di bagian belakang. Jadi ini coakan yang besar ini ya, untuk oli ini ya biasanya. Ini dan ini itu sejalan ya. Ibaratnya bukan sejalan, bertemu deh ya, mengarah ke tengah ya. Ini mengarah ke belakang, ini mengarah ke depan ya. Untuk garisnya ini di bagian yang coakan kecil ini ya, yang seperti garis ini mengarah ke belakang sesuai dengan tanda yang ada di tahanan noken asnya ini ya. In di belakang, X di bagian depan ya. Nah, dan posisi tonjolan noken untuk bagian in itu menghadap ke belakang ya, yang X ke depan. Kalau tadi itu yang in ini posisinya di depan, X pun ke depan. Jadi kalau mengikuti sistem kerjanya ya, langkah putaran mesinnya itu kan berlawanan arah jarum jam, mutarnya ini ke arah depan ya, nariknya ya. Itu pada saat klep in terbuka, X langsung terbuka juga, karena ini posisinya di bagian depan tadi pemasangannya. Nah, jadi saya sarankan ya, dalam menonton video atau mencari referensi, jangan asal-asalan. Kalau dapat jangan cuma satu referensi, harus lebih, untuk membandingkan. Jika ada ketidaksesuaian ya, kalian pelajari lagi, jangan asal percaya aja ketika nonton video ya. Ya, terima kasih yang sudah menonton hingga selesai ya. Subscribe kami dengan cara like, share ya, serta subscribe. Yang paling penting itu ya guys ya, bantu channel ini agar menjadi lebih baik lagi ya. Nah, untuk setelah ini ya, kalian bisa hitung ini ya. Ini di sini ada mata rantainya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ya. Ini 16 ya. Jarak dari panah yang ini, yang di angka 2 ke angka 3 ya, posisinya perhatikan nih, panahnya berada di mata rantai ya. Nih dan ini ya, ini adalah 16 mata ya. Ini karena belum saya pasang tensionernya ya, saya masih melakukan penyetelan ya. Ini setelah oke seperti ini, kalian bisa langsung pasang tensionernya ya. Pastikan rantai dalam keadaan tegang nantinya setelah dipasang tensioner ini, agar tidak terjadi lompatan rantai temeng ya. Akan bergeser kalau terjadi lompatan ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.